Halo semuanya, pada kesempatan ini saya ingin sharing tentang panduan singkat bagi driver baru Shopee Food. Eh, Panduan ini berdasarkan dari pengalaman pribadi saya. Jadi sebelumnya saya ingin membacakan disclaimer dulu. Jadi isi materi ini disusun murni berdasar pengalaman pribadi saya sebagai driver, yang isinya mungkin benar, mungkin juga salah. Kemudian materi ini saya buat sekedar untuk membantu driver baru Shopee untuk mengetahui hal-hal dasar yang diperlukan untuk mulai bekerja sebagai driver mitra Shopee. Jika Anda memerlukan informasi yang akurat, silakan merujuk ke sumber informasi resmi Shopee. Oke, kita mulai. Oke, kita mulai ya. Jadi pada video ini saya ingin eh, menyampaikan jenis layanan Shopee. Jadi nanti saya akan bikin beberapa video. Tapi untuk bagian satu ini, untuk video yang pertama ini, saya ingin menyampaikan jenis layanan yang disediakan oleh Shopee agar kita sebagai driver punya gambaran. Shopee Food itu sebenarnya layanannya apa aja, gitu ya. Oke, kita lihat. Jadi secara umum, layanan Shopee Food itu dibagi menjadi dua, yaitu food dan goods. Ya, food itu makanan dan good itu barang atau paket ya. Nah, untuk food sendiri itu hanya ada satu jenis layanan, yaitu Shopee Food. Sementara untuk barang, itu ada empat, yang disebut dengan Aspek Instant Marketplace, Aspek Same Day Marketplace, Aspek Instant Warehouse, dan Aspek Instant. Nah, kita akan lihat satu-satu. Kita mulai dengan Shopee Food. Nah, kita langsung aja, apa sih tugas driver di layanan Shopee Food ini? Yang jelas, pertama, kita akan mengambil makanan dari resto dan mengantarkannya ke pembeli. Ya, mengambil makanan dari resto, mengantarkannya. Nah, sebelum kita mendapatkan order ini, sudah ada transaksi antara pembeli dengan resto, yaitu sebelumnya pembeli membeli makanan dari resto melalui aplikasi Shopee Food. Kemudian untuk upah pengantaran driver nanti akan masuk ke akun Shopee Pay Driver. Nah, jadi saya asumsikan teman-teman semua sudah punya Shopee Pay ya, karena untuk jadi syarat menjadi driver harus sudah punya Shopee Pay. Kemudian untuk kemudian untuk pembayaran makanan, ini nanti ada dua kemungkinan pembayaran makanan oleh pembeli. Pertama adalah non tunai. Nah, kalau non tunai ini berarti pembeli membayar menggunakan saldo Shopee Pay mereka. Nah, kalau ini yang terjadi, maka nanti driver tinggal ambil makanan dari resto kemudian eh, mengantar ke pembeli. Nah, kemudian kemungkinan kedua adalah secara tunai atau COD. Nah, artinya apa? Artinya pembeli membayar secara cash pada driver saat pengantaran makanan. Jadi driver mengantar makanan, pembeli akan memberikan cash dan kita akan menerima cash. Driver akan menerima uang cash dari pembeli sebesar nilai makanan. Kalau makanannya misalkan harganya 50.000, maka nanti kita akan terima dari pembeli sebesar 50.000 juga. Itu harus kita pastikan. Kalau mereka nggak kasih, kita harus tagih ya. Nah, kita harus tagih. Nah, tapi saldo Shopee Pay Driver nanti akan berkurang dengan jumlah yang sama. Ya, jadi ketika kita beli makanan, kita tiba di resto gitu ya, eh, saldo Shopee Pay kita akan berkurang sebesar harga makanan. Misalkan harga makanan 50.000, maka saldo Shopee Pay akan berkurang 50.000. Nah, kemudian setelah kita mengantarkan makanan ke pembeli, nanti pembeli akan kita menyerahkan makanan ke pembeli dan pembeli akan memberikan uang cash kepada kita sebesar harga makanan itu. Jika saldo Shopee drivernya tidak cukup, maka akan muncul saldo negatif. Ya, misalkan saldo di Shopee kita 40.000, harga makanan 50.000. Maka nanti eh, saldo Shopee kita akan berkurang sebesar
40.000, jadi saldonya habis, kemudian akan muncul saldo negatif sebesar 10.000. Seperti itu. Nah, ini adalah jurnal akuntansi dari sisi driver. Ini kalau teman-teman pernah belajar akuntansi mungkin bisa dibaca sendiri ya. Jurnal akuntansi untuk pembayaran non tunai dan juga untuk pembayaran tunai atau COD. Kemudian kita lanjutkan. Nah, tadi kan ada saldo negatif ya, ada kemungkinan saldo negatif. Terus bagaimana penyelesaiannya? Ada dua cara. Pertama dengan kita top up saldo Shopee Pay. Jadi misalkan tadi saldo kita 40.000, harga makanan 50.000. Berarti akan ada saldo negatif 10.000. Nah, saldo negatif 10.000 itu bisa diselesaikan dengan cara kita top up Shopee Pay sebesar 10.000 sehingga jadi nol atau lebih gitu ya, sehingga saldonya jadi positif. Atau kalau kita nggak mau top up, itu bisa aja kita biarkan aja. Nah, nanti ketika berikutnya kita mendapatkan order dan kita menyelesaikan order, maka nanti kita akan dapat penghasilan eh, pengantaran. Nah, penghasilan pengantaran itu yang akan mengurangi saldo negatif. Jadi misalkan saldo negatifnya 10.000, terus habis itu kita tidak top up, kita biarkan aja. Terus kita dapat order, kemudian dari order pengantaran, kemudian dari order itu kita dapat penghasilan katakanlah 8.000. Nah, jadi saldo negatifnya berkurang dari tadinya minus 10.000 berkurang menjadi 2.000 ya, karena pendapatannya kan 8.000. Kemudian kalau nanti kita dapat order lagi, kemudian kita dapat penghasilan pengantaran 8.000 misalkan, nah tadi yang minus 2.000 akan berubah menjadi positif sebesar 6.000. Ya, seperti itu ya. Nah, kemudian kita lihat berikutnya untuk variasi pesanan. Variasi pesanan ini ada dua, bisa single, bisa gabungan. Single artinya apa? Single itu artinya kita ngambil dari satu resto, kemudian kirim ke satu pembeli. Oke, itu single. Bisa juga gabungan. Jadi kita ngambil dari satu atau dua resto gitu ya, kemudian kita kirim ke dua pembeli yang berbeda. Dan gabungan ini pun ada variasinya. Bisa saja bisa dua order sekaligus di awal atau satu order di awal, kemudian order berikutnya menyusul. Jadi ketika kita terima notifikasi di aplikasi bahwa ada order baru, itu bisa aja langsung dua order di awal, tapi bisa juga waktu terima notif itu cuma satu order. Kemudian ketika kita berangkat ke restonya, muncul lagi order berikutnya. Jadi totalnya dua order. Jadi seperti itu. Variasinya seperti itu. Kemudian layanan layanan Shopee Food yang kedua adalah eh, berupa pengiriman barang yang disebut dengan SPG Instant Marketplace. Jadi kalau tadi kita sudah membahas food, sekarang kita bahas barang ya, SPG Instant Marketplace. Tugasnya sama aja, mengambil paket dari pengirim dan mengantarkannya ke penerima. Nah, sebelumnya penerima itu membeli barang dari penjual, ya, penerima membeli barang dari penjual melalui aplikasi marketplace Shopee dengan pilihan pengiriman SPG instan. Ya. Kemudian upah pengantaran driver akan masuk ke akun Shopee Pay Driver. Oke, ini udah standar lah ya. Nah, kemudian pembayaran barangnya juga ada dua kemungkinan, bisa non tunai dan bisa juga non tunai atau COD. Ini mirip dengan yang food tadi, jadi nggak usah dibahas lagi. Nah, variasinya pun mirip dengan yang food, bisa single, bisa gabungan, dan gabungan pun bisa dua order di awal atau dicicil satu order di awal, dan satu order berikutnya masuk. Itu untuk aspek instant marketplace. Nah, kalau pengalaman saya pribadi, untuk aspek instant marketplace itu saya belum pernah namanya COD. Jadi si pembeli itu selalu bayar pakai eh, akun Tokopedia. Jadi belum pernah saya ngantar barang ke pembeli dan pembeli baru ngasih cash ke saya itu belum pernah. Kemudian untuk maksimal order itu dua. Nah, aspek instant marketplace ini
kalau saya nggak salah ya, secara teori dia bisa maksimal itu 3 order, 3 barang. Nah, tapi yang pengalaman saya sampai hari ini itu maksimal order itu hanya ada 2. Ya nggak pernah saya bawa 3. Oke, kemudian kita masuk ke layanan berikutnya yaitu aspek same day marketplace. Nah, saya bacakan, tugas driver adalah mengambil paket dari pengirim dan mengantarkannya ke penerima. Sebelumnya, penerima membeli barang dari penjual melalui aplikasi Marketplace Shopee dengan pilihan pengiriman SPX same day. Nah, ini bedanya. Kalau tadi di SPX Instant Marketplace, itu pembeli memilih pilihan pengiriman SPX Instan. Yang ini, pengiriman yang dipilih adalah SPX same day. Kemudian upah pengantaran driver akan masuk ke akun Shopee Pay Driver. Nah, kemudian perbedaan aspek instant marketplace dengan aspek same marketplace ini kita bisa lihat dari jumlah ordernya, ya dari jumlah ordernya, aspek instant marketplace itu maksimal 3, meskipun yang saya alami itu cuma 2 ya, tapi sebenarnya kalau nggak salah itu maksimal bisa 3. Kemudian kalau untuk aspek same day itu maksimal 8. Yang saya pernah bawa itu 6, saya pernah, dan 8 juga. Ya, itu dari sisi jumlah order. Kemudian dari sisi lama pengantaran, itu kalau aspek instan itu maksimal 2 sampai 3 jam tuh harus sampai di tangan pembeli. Nah, sementara kalau aspek same day itu maksimal 4 sampai 6 jam di hari yang sama. Ya. Oke. Kemudian sekarang kita masuk ke layanan berikutnya yaitu aspek instant warehouse. Saya bacakan, tugas driver adalah mengambil paket dari gudang atau warehouse Shopee. Nah, ini bedanya. Kalau tadi instan dan same day, kita kan ngambil paket dari penjual, gitu ya. Nah, kalau aspek instant warehouse itu kita ngambilnya dari gudangnya Shopee, dari warehouse-nya Shopee, ya. Dan kita mengantarkannya ke penerima. Upah pengantaran driver akan masuk ke akun Shopee Driver, ya. Oke, terus, nah ini catatan, aspek instant warehouse ini tidak tersedia di semua area. Ya, jadi saya pribadi dari kelima jenis layanan ini, saya baru 3 yang saya pernah jalankan yaitu Shopee Food, Aspek Instant Marketplace, dan Aspek Simday. Aspek Instant Warehouse sama Aspek Instant ini sejauh ini saya belum pernah menerima order ini. Jadi Aspek Instant Warehouse tidak tersedia di semua area, hanya area tertentu yang menyediakan layanan ini, yaitu di area-area yang terdapat gudang Shopee. Ya. Dan terakhir, aspek instan, ini maksudnya nomor 5 ya, setelah ini. Tugas driver mengambil paket dari pengirim dan mengantarkannya ke penerima tanpa ada transaksi jual beli kedua belah pihak di aplikasi Marketplace Shopee ya. Jadi ini misalkan misalkan teman saya eh, baru balik dari tempat saya, kemudian misalnya buku dia ketinggalan di tempat saya, nah kemudian dia minta saya untuk mengantarkan buku itu ke tempatnya dia menggunakan layanan Aspek Instan. Jadi tidak ada kaitannya dengan marketplace Shopee ya. Kemudian upah pengantaran driver akan masuk ke akun Shopee Driver ya, ini sama ya. Oke teman-teman, mungkin untuk video ini cukup sampai sekian. Nanti insya Allah saya akan bikin video berikutnya di bagian 2. Nanti saya akan sampaikan, saya akan sharing fitur apa aja yang ada di aplikasi driver. Kemudian berikutnya nanti juga saya akan bikin video lagi tentang bagaimana kita menjalankan orderan, baik itu Shopee Food atau Aspek Instan, Sinde, dan seterusnya. Oke ya, sementara itu terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya.